Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat semua. Kali ini kita sedikit membahas tepung terigu yang digunakan untuk membuat odading dan cakwe. Nah, bila teman-teman ingin membuat odading atau dan cakwe ini ya, biasanya kan memilih tepung yang terbagus atau terbaik mungkin. Tetapi ya sebenarnya teman-teman, tepung apa saja itu boleh kita gunakan, tetapi dengan pertimbangan dan perubahan sedikit penggunaan air dan lain-lain. Ini hanya sebagian kecil ya teman-teman. Jadi beberapa tepung biasanya, apalagi dengan tepung protein yang sedang dan rendah, ini biasanya kita harus lebih teliti karena penggunaan air pun ini akan semakin berkurang ya, seperti itu teman-teman. Jadi dari beberapa bumbu pun kita masukkan ada sedikit perubahan karena setiap tepung itu kan kandungan dari proteinnya, glutennya itu kan lebih sedikit, sehingga kita harus menambah beberapa bahan lainnya ya, seperti contohnya kalau air itu jelas semakin tinggi protein yang tepung terigu yang kita gunakan, artinya gluten di situ semakin banyak kan. Nah, di situ kita otomatis tepung terigu tersebut akan menyerap air, sehingga air itu akan lebih banyak. Nah, secara logikanya ketika kita memberi air itu lebih banyak, menyerap lebih air lebih banyak, otomatis volumenya itu kan akan lebih semakin mengembang. Artinya semakin banyak jumlah ketika kita membuatnya atau setelah menjadi odading dan cakwe. Tapi bila kita menggunakan tepung yang berprotein rendah, otomatis itu kan secara volume ataupun jumlah nantinya itu pun logikanya semakin akan berkurang. Begitu juga dengan penggunaan lain seperti pengembang ya. Pengembang itu kalau kita menggunakan tepung terigu dengan protein yang lebih tinggi, otomatis itu angkatannya atau sistematik ngembangnya itu akan lebih cepat ya teman-teman, bereaksinya seperti itu. Tapi bila kita menggunakan tepung terigu berprotein rendah, otomatis itu kan kita harus menambah lagi instannya atau pengembangnya, karena logikanya ketika tepung terigu berprotein rendah itu otomatis kan akan berat juga ya untuk mengembang. Jadi kita harus lebih maksimal atau menambahkan lagi instannya seperti itu. Jadi tepung apa saja sebenarnya bisa kita gunakan ya teman-teman, tapi lebih ekstra kita ketika membuat adonannya. Nah, jadi pengalaman saya pribadi itu memang dulunya sering berganti-ganti tepung dari dulu seperti Pangan Mas, dari Beruang Biru dan lain-lain, itu pernah kita coba ya. Memang sedikit perbedaan itu adalah di teksturnya. Ketika kita ngadon dengan tepung berprotein tinggi, itu biasanya lebih ringan ya seperti itu. Nah, ketika kita ngadon dengan tepung terigu berprotein yang rendah, biasanya itu akan lebih ulet, dia akan lebih seperti keras gitu, seperti itu. Tapi intinya semua jadi ya teman-teman. Jadi tidak perlu khawatir. Cuma secara kualitas memang ya tentunya itu akan sangat berbeda ya teman-teman ketika kita menggunakan tepung terigu yang berprotein lebih rendah seperti itu. Jadi ini sekedar sharing aja teman-teman. Kiranya teman-teman ada yang sering bertanya ya tentang penggunaan tepung seperti cakra, kemudian segitiga, apakah bisa? Itu tentunya sangat bisa ya teman-teman. Apalagi ketika tepung segitiga itu sebenarnya bagus, karena biasanya untuk pengganti tepung cakra ataupun tepung di bawah seperti lecana merah dan lain-lain seperti itu. Tapi setidaknya tepung segitiga pun sudah mengambil tengahnya, artinya bagus digunakan. Dan ada beberapa orang pun lebih cocok menggunakan tepung segitiga biru kan seperti itu daripada cakranya. Tapi secara logikanya, karena protein dari tepung terigu cakra itu lebih tinggi, ya otomatis itu secara kualitas itu akan lebih baik kan seperti itu. Nah, jadi ini beberapa hal ya teman-teman dalam penggunaan tepung terigu ketika kita membuat adonan odading dan cakwe. Dan mudah-mudahan sedikit ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua yang teman-teman beberapa waktu lalu juga sering menanyakan tentang ini ya. Setidaknya ini dari pengalaman saya pribadi ya, ketika menggunakan tepung-tepung selain tepung terigu protein tinggi ya, sedang dan rendah. Nah, jadi intinya semua bisa kita gunakan, tetapi ada penambahan baik itu di pengembang dan mengurangi air bila menggunakan tepung terigu berprotein rendah. Jadi terima kasih ya teman-teman semua. Jumpa lagi di video dan tayangan berikutnya.